Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha pada hari ini? Semoga sehat terus ya. Berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa itu hadas? Mari kita bahas pengertian hadas terlebih dahulu. Pengertian hadas. Hadas berasal dari kata bahasa Arab. Menurut bahasa, hadas artinya peristiwa atau kotoran. Menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tubuhnya tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu. Jadi apabila seseorang masih berhadas, dia tidak akan sah jika ia ingin melakukan ibadah tertentu sebelum dia berwudu atau sebelum dia bertayamum. Macam-macam hadas. Hadas itu ada macam-macamnya. Yang pertama, hadas itu ada dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Yuk kita bahas tentang hadas kecil. Teman-teman tahu apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci yang menyebabkan ia tidak sah dalam melakukan ibadah tertentu kecuali ia berwudu atau bertayamum. Coba teman-teman perhatikan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil setelah dia berwudu. Ya. Banyak aktivitas kita yang bisa menyebabkan kita menjadi berhadas kecil. Pertama, kita dikatakan berhadas kecil apabila karena keluar air seni, yaitu buang air kecil, atau keluar kotoran, yaitu buang air besar. Yang kedua, apabila karena kita hilang akal atau tidak sadar. Mungkin teman-teman pernah mendengar seperti karena disebabkan ia mabuk. Nah, orang mabuk itu dia berhadas. Atau karena gila dia berhadas, ya. Pingsan dia menjadi berhadas, atau karena tertidur. Teman-teman sudah berwudu kemudian duduk di saat Jumat, kemudian teman-teman tertidur dan tidurnya tidak memenuhi syarat duduk yang benar, ya, teman-teman akan berhadas kembali. Jadi teman-teman usahakan untuk berwudu. Yang ketiga, karena terjadi persentuhan kulit laki-laki balik dengan perempuan balik yang bukan saudara atau bukan mahramnya. Ya. Apabila kita bersentuhan kulit yang bukan mahram, kita menjadi berhadas dan dianjurkan berwudu kembali. Yang keempat, karena menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya, bukan punggung tangan. Ya, dengan telapak tangan, ya, apabila kemaluan kita tersentuh, ya, baik diri atau orang lain, ini menjadi berhadas dan kita dianjurkan berwudu, ya. Nah, apabila kita sholat, berarti kita sudah batal wudunya, ya. Berarti kita sedang berhadas dan harus berwudu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil? Setelah kita tahu bahwa kita dalam keadaan berhadas, maka kita bersegera untuk bersuci dari hadas kecil tersebut.
Bagaimana caranya? Cara mensucikan diri dari hadas kecil agar sah melakukan ibadah tertentu yaitu dengan cara kita berwudu. Teman-teman, kalau kita tahu sudah berhadas, kita segera berwudu. Ya. Berwudu ini dianjurkan, ya. Dan menjadi syarat untuk sahnya beribadah ketika kita akan menjalankan ibadah yang mensyaratkan dengan cara berwudu. Ya, seperti sholat akan menjadi sah apabila telah berwudu. Ya. Jadi teman-teman, mungkin kita sering berwudu. Apa itu berwudu? Wudu adalah bentuk cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Berwudu ini dilakukan apabila kita akan mendirikan sholat atau ibadah-ibadah lainnya yang disyaratkan harus dengan berwudu, akan menjadi sah ibadahnya. Ya. Selain berwudu, ada cara bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan bertayamum. Nah, dalam berwudu ada syarat-syarat wudu. Seorang menjadi sah ibadahnya kalau memenuhi syarat-syarat wudu. Pertama, syarat berwudu harus beragama Islam. Orang non-muslim yang ingin melakukan ibadah sholat, ya, tidak sah wudu, tidak sah sholatnya walaupun sudah berwudu, sudah ikut-ikutan berwudu. Ya, ada sahabat teman kita yang non-muslim, dia ingin sholat tapi dia belum masuk Islam, dia berwudu ikut kita, ya, kemudian sholat seperti cara kita sholat, dia belum sah ibadahnya karena dia masih non-muslim. Ya. Selanjutnya, mumayyiz. Ya, teman-teman tahu apa itu mumayyiz? Mumayyiz adalah orang yang mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang najis, mana yang tidak najis. Walaupun masih kecil, kalau dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana najis, mana tidak najis, halal dan haram, maka dia sudah sah ibadahnya apabila dia berwudu. Ya, apabila dia telah beragama Islam, keturunan agama Islam, dia sudah berwudu, dia sah, ya, salatnya karena sudah mampu membedakan, sudah mumayyiz. Ya. Selanjutnya, kita dikatakan sah ibadahnya, wudunya betul apabila tidak sedang berhadas besar. Ya, apabila sedang tidak berhadas besar. Orang yang berhadas besar tidak sah ibadahnya walaupun sudah berwudu. Karena syarat menghilangkan hadas besar itu dengan mandi wajib. Ya. Apabila ada kakak kita, teman kita yang sudah balik, dia sedang berhadas, ingin melakukan ibadah sholat, belum mandi wajib, lalu dia berwudu, maka tidak sah sholatnya karena dia belum mandi wajib. Jadi ketika yang berhadas besar, dia harus mandi wajib dahulu. Ya, selanjutnya teman-teman, dalam berwudu kita menggunakan air yang suci mensucikan. Air suci yang mensucikan ini banyak. Selanjutnya adalah memakai air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan banyak sekali. Ya, di antaranya ada sumber mata air. Sumber mata air ini biasanya didapat di daerah-daerah pegunungan, di mana banyak titik-titik, ya, yang bisa memancarkan mata air sehingga air mengalir dari gunung ke sungai-sungai. Ya. Jadilah air-air terjun itu bisa dijadikan untuk air bersuci. Ya, kemudian ada air hujan, ya, air hujan yang teman-teman tampung di tangki tanpa tersentuh oleh kita, tanpa terkotori oleh najis, itu bisa digunakan berwudu. Ya, kemudian air sumur yang teman-teman gunakan Z-pump di rumah, ya, itu bisa menjadi air berwudu. Adapun air pump biasanya ini air sungai yang mengalir, yang ditampung oleh PDAM dan diolah menjadi, ya, kebutuhan minum, kebutuhan mandi, ya, bagi yang kesulitan air bersih, dan ini air
ini bisa digunakan berwudu apabila airnya ini ya, kalau sudah sampai keran tidak terkena sentuhan dari kulit kita ya, jadi langsung mengalir dari kerannya ya, belum tergunakan. Baik. Nah, jika teman-teman memakai air yang suci tetapi tidak mensucikan, ini tidak sah ibadahnya walaupun sudah berwudu. Contoh, teman berwudu menggunakan air teh, ya, air kopi. Ya, air kopi ini air yang sudah dimasak, sehingga dia walaupun airnya suci tapi tidak mensucikan untuk berwudu. Jadi teman-teman hindari ya penggunaan air yang suci, bisa diminum tapi tidak untuk berwudu. Untuk selanjutnya ada ya syarat, harus tidak ada zat yang menghalangi air menyerap ke kulit. Ya, seperti cat, kemudian ya kutek yang udah dicat, oli ya, pek ya. Apabila ada yang menghalangi, itu menjadi tidak sah ibadahnya walaupun sudah berwudu. Contoh, orang yang bertato karena ada zat warna yang ditempelkan ke tubuhnya dan memakai kutek atau cat, tidak sah walaupun dia sudah berwudu. Nah, teman-teman, itulah syarat-syarat bukan dengan sebaik mungkin ya berwudunya. Tata caranya ya, dari mulai teman-teman menyiapkan air-airnya sampai teman-teman melakukan wudunya. Demikian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Untuk selanjutnya bisa kita sambung di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila teman-teman memiliki kendala kurang bisa dipahami, silakan diputar kembali videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.